الذي كتب على نفسه الرحمة وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Sunan Abi Daud tersebut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza sami'tumul muazzina faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Apabila kalian mendengarkan azan dikumandangkan oleh muazzin, faqulu mithla ma yaqulul muazzin, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Maksudnya perintah untuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Allah ilaha illallah, asyhadu Allah ilaha illallah. Jawab dengan kalimat yang sama. Lalu ditahsis dalam hadis yang lain yang sanadnya dari Umar bin Khattab, kecuali pada dua kalimat. Pada kalimat hayya 'alas shalah, mari menuju untuk menegakkan salat, faqulu, maka katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Faqulu, maka jawablah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Semua kalimat sama jawabannya kecuali pada dua kalimat ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bersandar kita kepada Allah, mampunya kita untuk menegakkan salat dengan baik, mampunya kita untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Tiada kekuatan kita kecuali karena kekuatan Allah. Kenapa dua kalimat ini berbeda? Sebenarnya inilah pengumuman yang diumumkan oleh Allah, pengumuman yang disampaikan oleh Allah, yang sifatnya janji kepada kita hambanya, disuarakan 5 kali dalam sehari semalam oleh muazzin. Itulah janji Allah. Kalau engkau perbaiki salatmu, kupastikan engkau
mendapatkan al-falah, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. Karena ini janji Allah, itu sebabnya coba perhatikan doa sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ujungnya innaka la tuhliful mi'ad, sesungguhnya engkau Tuhan yang tidak akan menyalahi janji. Bagaikan kita menagih kepada Allah ketika kita memperbaiki salat, sepertinya kita menyampaikan, ya Allah, hambamu ini telah berusaha memperbaiki salat seperti janjimu. Ketika hamba-hambamu memperbaiki salatnya, engkau janjikan akan memberikan kebahagiaan. Dan itulah yang diisyaratkan Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah bahagia, sungguh telah menang, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung. Bukan dikatakan akan menang, akan beruntung, akan sukses, langsung qad aflah, sungguh telah dipastikan. Siapa yang dijanjikan oleh Allah kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan? Di situ dua ayat yang berbicara tentang salat. Itulah yang dimaksud, bahwa ketika kita menegakkan salat, yang diminta Allah dua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Pertama yang Allah minta, tegakkan salat itu dalam keadaan khusyuk. Berarti ini berkaitan isinya salat. Berkaitan isinya salat. Makanya segala bentuk upaya usaha yang mengantarkan kita, yang dapat mengarahkan kita kepada kehusyuan, maka menjadi itu sesuatu yang diperintahkan. Kenapa Nabi larang kita salat kalau ada keinginan mau buang air? Itu hadisnya kan jelas. Kalau kita mau buang air kecil atau besar, Nabi larang, jangan salat, selesaikan dulu itu. Jangan ada perasaan mau buang air kecil. Itu sudah ada 60% perasaan mau buang air kecil. Tapi dia berpikir tanggung. Sekalian nanti selesai salat, tetap dia salat. Jangan harap akan khusyuk, karena dia hanya akan sibuk menahan yang mau keluar. Dia hanya akan sibuk menahan yang mau keluar. Bagaimana bisa khusyuk? Berjalan kita ke masjid supaya kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Apa yang disampaikan Nabi, iza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan iqamah sudah dikumandangkan, lissalah, untuk salat, famsu ila salah, maka berjalanlah engkau menuju untuk menegakkan salat. Wa alaikum bisakinah wal waqar, hendaklah engkau berjalan dengan tenang dan dalam keadaan sopan. Jangan lari, berjalan saja tenang, jangan lari. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu, yang kamu sempat dapati ikutilah, yang tertinggal sempurnakan. Dilarang kita oleh Nabi lari tergesa-gesa.
lari tergesa-gesa karena tidak mau ketinggalan jamaah. Akhirnya karena tergesa-gesanya sendalnya lagi tersangkut di tali, putus lagi, tambah terlambat. Masuk pintu masjid karena tergesa-gesa, dia pegang tasbihnya, tersangkut lagi di dalam pintu, terbongkar lagi tasbihnya. Masuk di saf, ngos-ngosang, Allah, bagaimana bisa khusyuk? Itulah hikmahnya kenapa rukun-rukun salat paling banyak rukun tumanina. Pernahkah kita renungkan kenapa rukun salat yang paling banyak tumanina hadir pada setiap keadaan? Berdiri ada tumanina, ruku ada tumanina. Itu kalau kita ruku, itu zikirnya itu sunnah. Subhana rabbiyal azimi, rawahu Muslim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, rawahu Abu Daud. Itu sunnah, tanpa dibaca itu salah sah. Tapi ketika kita ruku, di situ melekat rukun yang lain. Apa? Rukun tumaknina, diam sejenak. Kalau ada orang ruku sampainya bangunnya, sama kalau sujud sampainya bangunnya, berarti ada rukun yang hilang. Jadi bagaimana kalau ada rukun yang hilang? Berarti salat tidak sah. Salah satu masjid yang saya tempati bawakan pengajian maghrib isya, itu Masjid Mujahidin Macini Sawah. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu kenal itu. Jadwal pengajian saya di sana Kamis malam maghrib isya rutin. Beberapa waktu yang lalu selesai salat isya, ada jamaah masuk-masuk, bukan jamaah pengajian. Salatnya cepat. Kita salat sunat, saya baru 1 rakaat, dia sudah 6. Jujur saya terganggu karena dia depan saya. Dalam hati, karena saya orang Bugis, bilang, gara baca ya, kencang sekali. Rencana tadi mau 4 rakaat, terpaksa 2 rakaat. Saya mau tunggu. Begitu selesai saya tanya, Pak Haji, tadi saya lihat Pak Haji terlalu cepat salat. Spontan dia jawab, oh memang nak, begitu pelajaran saya, supaya saya tidak diketemukan setan. Langsung saya jawab, tambah diketemukan oleh setan. Kenapa? Bentengnya semuanya hilang. Kenapa ada tumanina? Itulah benteng yang dipasang Rasulullah. Di mana setan bisa masuk? Di sela-sela salat. Itu masuk ketika terjadi perpindahan gerakan. Jadi kalau tumakninanya hilang, bentengnya hilang, masuklah setan. Itu antara lain. Jadi berkaitan tentang yang pertama ini adalah khasyi'un, isinya salat. Aqimis sholata li zikri. Panjang pembahasan ini. Kita langsung nomor 2. Yang Allah minta, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang terhadap salatnya mereka memeliharanya. Siapa yang dimaksud hafidun? Tafsirnya itu ayat berkaitan waktu. Yang dikatakan orang yang menjaga memelihara salatnya adalah orang yang nanti betul tertunda salatnya kalau ada halangan yang menghalanginya. Ada kan orang salah memahami, waktunya salat itu panjang dikiranya pilihan, padahal bukan pilihan, itu kelonggaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan duhur. Ada halangan? Tidak ada, tegakkan. Pas azan ada halangan, mau buang air, keluarkan dulu. Pas selesai buang air, sakit perut lagi, selesaikan dulu, biar normal. Pas mau lagi sholat, tiba-tiba ada lagi musibah, ada anak yang jatuh, harus diselamatkan, selamatkan dulu. Karena ada halangan demi halangan, dibenarkan oleh agama, akhirnya dia sholat di ujung waktu, tetap dikelompokkan dia hafidun, orang-orang yang memelihara sholatnya. Tapi kalau ada orang begini, azan dikumandangkan,
Kenapa belum sholat? Waktunya duhur kan panjang. Jam 2 masih duhur. Tinggal saja duduk. Akhirnya dia sholat. Kenyataannya dia sholat nanti di ujung waktu. Dia sholat jam 2. Tidak ada halangan yang menghalanginya. Maka orang yang begini tidak masuk kelompok hafidun. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Itulah yang Allah minta. Khasyi'un dan hafidun. Dijanjikanlah al-falah, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.